Dewa Naga Kehancuran. Pergerakan klan Wang. Pasukan iblis yang dipimpin oleh 7 pangeran iblis fana telah bergerak ke arah segel yang dijaga oleh klan kuno Lin. Tujuan utama mereka ke benua Sein adalah klan Xiao. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang diincar oleh 7 pangeran iblis fana di klan kuno Xiao. Dari cara para pangeran iblis mengetahui tentang benua Sein dan 4 klan kuno, bisa dipastikan bahwa mereka telah memiliki catatan tentang benua Sein yang telah disimpan sejak lama. Jika tidak, mustahil ke-7 pangeran iblis bekerja sama hanya untuk menyerang satu dunia fana. Alam abadi. Pergerakan para iblis tidak diketahui oleh para eselon atas yang telah membuat rencana menginvasi benua Sein. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang dunia tersebut secara terperinci seperti para iblis. Sudah lebih dari 3 minggu iblis bergerak dan kali ini, klan Wang juga melakukan gerakannya. Saat ini, terlihat sekitar 50.000 kultivator tingkat alam sage tahap ke-7, ke-8 dan ke-9 yang sedang berkumpul bersama. Itu adalah pasukan yang dikumpulkan oleh klan Wang yang tinggal di alam abadi. Walaupun hanya sekitar 20% dari pasukan tersebut anggota klan Wang cabang, tetap saja itu tidak bisa diremehkan karena mereka semua memiliki garis darah klan Wang walaupun itu sangat encer. Sedangkan sisa pasukan lainnya, mereka adalah kultivator acak yang sebagian besar disewa oleh klan Wang. Banyak juga dari mereka adalah seorang tahanan yang telah diberi segel agar mematuhi perintah. Untuk kultivator sewaan, mereka juga diberikan segel agar tidak memberontak. Namun mereka semua tidak berdaya karena klan Wang adalah raksasa di alam abadi. Mereka hanya bisa patuh untuk membantu klan Wang merebut sebuah dunia fana. Apakah pasukan ini cukup? Salah satu sosok pria parubaya berdiri di belakang pria dengan bekas luka di wajahnya. Ya, tidak mungkin sebuah dunia fana akan bisa bertahan melawan pasukan tingkat alam sage tahap ke-9 sebanyak ini. Lagi pula, jika kita menambahkan pasukan lagi, biaya untuk melakukannya sangat besar. Yang paling utama adalah menggunakan gerbang teleportasi ke dunia itu. Kita telah menemukan koordinatnya dengan susah payah. Mereka semua akan muncul secara acak. Tetapi, karena adanya segel, mereka semua akan menjalankan misi. Pria parubaya yang memiliki bekas luka di wajahnya yang tidak lain adalah patriark klan Wang, berbicara dengan acuh tak acuh membalas kata-kata tetua yang ada di belakangnya. Ya, dibutuhkan banyak biaya untuk mengirim pasukan sebanyak itu ke dunia fana menggunakan gerbang teleportasi. Tetapi apa yang akan kita terima jauh daripada sepadan dengan biaya ini? Salah satu tetua berbicara. Tetua lainnya yang berdiri di belakang patriark juga mengangguk setuju. Hanya dari informasi tentang tombak pembunuh naga, klan Wang sudah sangat bersemangat. Mereka memiliki catatan tentang artefak tersebut, harganya jauh dari cukup untuk menutupi semua biaya operasi untuk menginvasi benua Sein. Selain dari itu para eselon atas klan Wang sudah memikirkan bahwa pasti warisan kaisar manusia legendaris juga berada di sana karena tombak pembunuh naga juga ada di sana. Selain dari itu, mereka memperkuat spekulasinya tentang kebenaran warisan dari kemunculan para naga di benua Sein. Patriark klan Wang perlahan berbalik setelah melihat terakhir kalinya ke arah pasukan. Ia menatap ke arah banyak pemuda yang merupakan elit dari klan Wang tidak terkecuali dari klan cabang atau klan utama. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 juga.
Tidak ada tingkat abadi yang ikut karena siapapun dari alam abadi paham bahwa jika ada kultivator tingkat abadi yang masuk ke alam fana, mereka akan secara otomatis dilempar keluar dari dunia fana karena hukum yang mengikat dunia fana. Para tetua menyingkir ke samping dan menatap ke arah sekelompok generasi muda klan Wang tersebut. Kalian adalah harapan untuk menyelesaikan misi ini. Jangan kecewakan klan Wang. Selain dari itu warisan kaisar manusia, kalian harus menangkap seorang wanita yang bernama Lan Qingzu apapun caranya dan harganya. Jika kalian berhasil membawanya, maka akan ada satu klan naga yang akan tunduk di bawah kaki kita. Ucap Patriark klan Wang saat melihat semua generasi muda berbakat dari klan Wang. Ya Patriark. Mereka semua pun berkata dengan nada serius karena tahu misi kali ini sangat penting bagi klan Wang. Patriark klan Wang mengangguk puas lalu menatap ke arah para tetua. Ketika melakukan transfer menggunakan gerbang teleportasi, perhatikan situasi semua kekuatan besar lainnya. Jangan biarkan mereka tahu apa yang sedang kita rencanakan. Perintah Patriark klan Wang langsung dibalas dengan anggukan kecil oleh para tetua. Mereka semua paham bahwa jika informasi bocor, maka kekuatan besar lainnya mungkin mencoba melacak tujuan sebenarnya klan Wang. Karena semua persiapan telah selesai, mulai operasi untuk menguasai dunia itu. Perintah Patriark klan Wang. Di saat itu juga, ia langsung menghilang dari tempat tersebut. Para tetua juga langsung bergerak ke segala arah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Sementara untuk para elit klan Wang, mereka semua pun langsung bergegas ke tempat pasukan berada untuk memberi komando. Klan Lin. Sudah lama Jie Yan kembali ke klan Lin bersama dengan Lin Si, Huan Kai, Xia Yuer, Chang Lan dan Dai Mubai. Saat Jie Yan bertemu dengan kakeknya Lin Ming, adegan reuni mengharukan tidak terjadi karena apa yang dilakukan oleh Lin Ming di luar perkiraan mereka semua terutama untuk Jie Yan. Lin Ming dengan keras membawa Jie Yan ke pinggiran lalu keduanya bertarung selama seharian. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah walaupun siapapun yang melihat kejadian itu merasa bahwa Lin Ming pasti akan menang. Sudah lebih 3 minggu semenjak Jie Yan datang ke klan Lin. Saat ini, klan Lin sangat ramai karena pertemuan telah diadakan di klan tersebut. Banyak kekuatan besar yang datang karena 4 klan kuno membuat berita tentang musuh umat manusia yang akan datang tidak lama lagi. Selain dari 4 klan kuno, kekuatan besar seperti Sekte Istana Salju, klan Li, Sekte Mayat, klan Naga dan bahkan Kekaisaran Han juga datang walaupun kali ini yang datang Kaisar Han sendiri. Jika Han Wangzan yang datang, bisa dipastikan bahwa pertarungan antara Han Wangzan dengan Lin Ming dan Lin Si akan terjadi. Pertemuan akan diadakan dalam 1 hari kemudian untuk membahas semua hal tentang perang yang telah diprediksi oleh 4 klan kuno walaupun mereka tidak tahu bahwa ada musuh lainnya yang kuat yang telah menatap ke arah benua Sein, sama seperti para iblis. Saat ini, Jie Yan terlihat berada di ruang kultivasi bersama dengan Xia Yuer. Jie Yan sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi itu bukan untuk terobosan kultivasi, namun peningkatkan konsep ruang dan waktu. Ia sangat menyadari bahwa untuk menembus tingkat alam sage tahap ke-9, dibutuhkan sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, ia pun mengambil jalur alternatif lainnya untuk menjadi lebih kuat yaitu mempelajari konsep yang sebanding dengan para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Untuk Xia Yuer, dia juga telah mempelajari konsep. Walaupun ia tidak memiliki akar spiritual seperti para kultivator,
Ada bagian dari dirinya yang mampu menghasilkan konsep layaknya akar spiritual. Aura yang menyelimuti Jie Yan tampak sangat aneh. Bahkan jika para kultivator tingkat tinggi berada di tempat itu, mereka semua akan bertanya-tanya apa sebenarnya aura yang mengelilingi Jie Yan yang tidak lain adalah konsep ruang dan waktu. Wush! Konsep ruang dan waktu perlahan menyebar ke segala arah secara samar, lalu di saat itu juga, Jie Yan membuka matanya. Akhirnya selesai. Konsep memang dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk mencapai tingkat alam sage tahap ke-8, dibutuhkan pemahaman konsep dasar. Untuk mencapai tingkat alam sage tahap ke-9, tidak ada persyaratan sama sekali. Itu hanya membutuhkan sumber daya. Namun, siapapun yang menguasai konsep di atas konsep dasar, mereka sudah bisa dianggap ahli puncak. Bahkan kakek dan nenek menguasai level konsep di tingkat ini. Untuk para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 yang hanya menguasai konsep dasar, kekuatannya jauh lebih lemah daripada kultivator puncak yang menguasai konsep tingkat pertama. Batin Jie Yan saat merasakan konsep ruang dan waktu yang menyelimuti tangan kanannya. Dengan kekuatan seperti ini, Jie Yan sangat paham bahwa tingkat kekuatannya hanya sedikit lebih rendah daripada Master Bela Diri peringkat 20 besar atau lebih tepatnya mantan Master Bela Diri karena organisasi Sein Langit telah binasa. Oleh karena itu, kepercayaan diri Jie Yan untuk bertarung dengan musuh kali ini sangat besar. Sudah waktunya. Batin Jie Yan. Ia perlahan berdiri karena sudah waktunya untuk keluar dari kultivasi pintu tertutup karena pertemuan semua kekuatan di seluruh benua Sein akan segera dimulai. Episode sebelumnya. Pergerakan Iblis. Episode berikutnya. Masa jaya Lin Ming dan Lin Si. Klan Lin. Saat ini klan Lin kedatangan banyak tamu. Mereka semua adalah kultivator top di benua Sein. Ketika mereka semua tiba, para kultivator mencoba melihat ke arah segel yang dijaga oleh klan Lin. Saat ini, segel itu terbuka sepenuhnya dan menunjukkan bentuk dari gerbang dunia lain. Tekanan yang terpancar dari ki iblis yang merembes dari dalam gerbang membuat para kultivator sedikit bergidik karena tahu bahwa musuh kali ini pasti sangat kuat sehingga klan Lin mencoba meminta bantuan kepada semua kultivator kuat di benua Sein. Di tempat tertentu di klan Lin, saat ini terlihat Jie Yan dan Xia Yuer yang baru saja keluar dari ruang kultivasi. Jie Yan, saat ini aku telah bisa menguasai konsep cahaya dan kehidupan. Aku tidak menyangkal formasi alam yang sering aku gunakan ternyata berasal dari konsep kehidupan. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya berkata dengan penuh semangat. Kau harus berterima kasih kepada Xia jika seperti itu. Jika dia tidak mengajarimu tentang hal itu, bagaimana kau bisa mencapai prestasimu saat ini? Tanya Jie Yan dengan senyum untuk menggoda Xia Yuer. Ketika mendengar nama Xia, wajah Xia Yuer berubah drastis. Ia harus mengakui bahwa Xiao Xia memang mengajarinya agar dapat menguasai konsep dasar kehidupan dan cahaya. Tetapi ia tidak mau berterima kasih sama sekali karena tidak akan pernah mengakui bahwa Xiao Xia lebih hebat darinya. Jika ia mengucapkan kata terima kasih, itu sama saja ia mengakui bahwa dirinya lebih rendah daripada Xiao Xia. Dia hanya mengajariku sedikit. Ini adalah prestasiku mencapai kekuatanku di saat ini. Dia tidak berkontribusi sama sekali dan aku tidak berutang terima kasih padanya. Balas Xia Yuer sambil menggembungkan pipinya karena sangat kesal sehingga membuatnya semakin imut.
Jie Yan hanya terkekeh kecil ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Kau akhirnya keluar Yaner. Tampaknya kau meningkatkan kekuatanmu lagi ketika berkultivasi hanya dalam waktu 3 minggu. Jie Yan yang mendengar itu mengalihkan pandangannya ke arah tertentu dan menemukan pria tua berpakaian serba putih. Dia tidak lain adalah Lin Ming. Kakek. Jie Yan berseru dengan nada sangat bersemangat. Ia pun langsung menghampiri kakeknya itu dan tentu saja ia merasa senang karena kakeknya memujinya. Lin Ming tersenyum kecil sambil berbicara, tanpa diduga, hanya dalam waktu beberapa tahun, kau akhirnya sudah mengejar kekuatan kakek. Haha, tentu saja aku belum bisa dibandingkan dengan kakek. Lalu, ada apa dengan semua aura kuat yang ada di klan Lin ini kakek? Apakah mereka semua setuju berpartisipasi untuk menyingkirkan krisis benua Sein? Tanya Jie Yan. Belum ada kepastian. Beberapa jam lagi, semua pemimpin kekuatan besar serta banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 dan ke-9 yang akan melakukan pertemuan untuk membahas hal ini. Karena 4 klan kuno telah membuat pernyataan bahwa musuh kali ini bisa memusnahkan umat manusia, mereka semua tentu menurunkan harga diri mereka untuk bekerja sama dengan kekuatan lainnya walaupun mereka sedikit enggan karena tentu semua dari mereka memiliki musuh masing-masing di benua Sein. Ujar Lin Ming. Jie Yan mengangguk kecil lalu bertanya kembali, lalu, bagaimana dengan Changlan dan Dai Mubai? Untuk Dai Mubai, dia telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 sama sepertimu. Tetapi penahanan konsepnya lebih rendah darimu. Kakek dapat merasakan bahwa kau telah mencapai konsep tingkat pertama. Mungkin hanya para kultivator yang sejajar dengan 20 master bela diri sebelumnya yang dapat menahanmu. Dan untuk Changlan, kau tidak perlu khawatir tentangnya. Dia sudah sekuat patriark klan kuno saat ini walaupun kultivasinya setingkat denganmu. Ini juga terkait dengan wayang bencana miliknya. Ujar Lin Ming. Bagus jika seperti itu. Kakek, aku memiliki sesuatu yang akan membuatmu menjadi lebih kuat atau lebih tepatnya akan membuatmu kembali ke masa jayamu ketika masih muda. Ucap Jie Yan dengan seringai lebar di wajahnya. Apa itu? Tanya Lin Ming penasaran. Dengan senyum misterius di wajahnya, Jie Yan pun mengeluarkan sebuah buah. Ini adalah benda yang ia dapatkan ketika berada di istana bawah laut. Persik kehidupan. Seru Lin Ming. Ia tentu sangat terkejut ketika melihat bahwa cucunya itu memiliki sumber daya langka yang paling diinginkan oleh para kultivator puncak yang sudah mencapai usia sangat tua. Jie Yan menyeringai ketika melihat reaksi kakeknya. Ia langsung mengingat kembali tentang pohon persik dewa. Ia juga mengeluarkan buah yang ia jarah saat itu dan memberikannya kepada kakeknya. Tanpa memberi penjelasan, Lin Ming langsung tahu kegunaan dari buah pohon persik dewa. Itu dapat menyelamatkan nyawa. Dengan kata lain, ketika seseorang memegang buah pohon persik dewa, bisa dikatakan dia memiliki 2 nyawa. Kekek, segera konsumsi persik kehidupan itu. Dan ini ada satu lagi untuk nenek serta 1 buah pohon persik dewa. Berikan ini kepada nenek. Atau, lebih baik memanggil nenek saat ini karena tidak bijak menggunakannya di depan umum. Akan banyak kultivator yang serakah jika melihat kedua benda ini. Ujar Jie Yan. Kau benar. Lin Ming tentu saja setuju. Ia pun langsung mengirim pesan kepada Lin Si dan Huan Kai agar datang ke tempat mereka berada. Tempat itu adalah kediaman mereka,
Tidak akan ada yang berani datang tanpa persetujuan keduanya walaupun itu patriark klan Lin sekalipun. Tidak lama kemudian, Lin Si dan Huan Kai tiba di tempat tersebut. Ada apa pria tua? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tanya Lin Si dengan nada acuh tak acuh. Namun, sebelum Lin Ming berbicara, mata tua Lin Si melotot sedikit ke arah buah pohon persik dewa dan buah persik kehidupan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Si langsung menyambar benda itu dari tangan Lin Ming. Matanya tampak penuh kerinduan seolah-olah ingin meramu banyak hal menggunakan bahan tingkat surgawi yang hampir tidak pernah terlihat di benua Sein. Sebagai peramu obat-obatan nomor 1 di benua Sein, dia tentu memiliki cita-cita untuk meramu obat paling hebat yang pernah ada. Wanita tua, jangan berpikir untuk mengolah buah persik kehidupan itu karena Yaner menyimpannya khusus untuk kita berdua. Sementara untuk buah pohon persik dewa, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan karena itu hanya pemborosan jika kita menyimpannya untuk sekali digunakan. Ujar Lin Ming. Aku tahu pria tua sialan. Kau pikir, siapa ahli obat-obatan di sini? Kau atau aku? Tidak perlu mengajari aku. Lin Si mendengus ke arah Lin Ling lalu melempar satu buah persik kehidupan kepada Lin Ming. Lin Ming hanya terdiam ketika menangkap buah tersebut. Kekek, nenek, gunakanlah itu. Dan untuk buah pohon persik dewa, aku memiliki 3 di antaranya. Aku yakin bahwa nenek akan mampu meramu obat-obatan yang mampu menyelamatkan kehidupan dalam jumlah 3-4 kali lipat dengan bahan itu. Ucap Jieyan dengan senyum di wajahnya. Cucuku memang selalu mengerti apa kemauan neneknya ini. Tidak seperti pria tua itu yang selalu membuat nenekmu kelelahan mental. Mata Lin Si tampak berkaca-kaca karena akhirnya cucunya memberinya bahan obat-obatan yang dapat membuatnya menciptakan obat-obatan tertinggi yang pernah ada. Lin Ming semakin terdiam saat ini ketika mendengar kata-kata istrinya. Jieyan dan Huan Kai hanya terkekeh ketika melihat nenek mereka yang tampak seperti menderita. Tanpa membuang waktu, Lin Ming dan Lin Si pun langsung melahap buah persik kehidupan karena tahu bahwa cucu mereka itu pasti akan membuang benda berharga itu jika mereka tidak mau mengkonsumsinya. Ketika Lin Ming dan Lin Si melahap buah persik kehidupan, mereka berdua tidak perlu bermeditasi karena tubuh mereka sudah mulai melemah karena faktor usia. Oleh karena itu, khasiatnya langsung diserap oleh tubuh keduanya. Vitalis Lin Ming dan Lin Si langsung dipulihkan ketika mereka berada di masa puncaknya. Umur mereka juga ditingkatkan lebih dari 500 tahun yang membuat penampilan keduanya perlahan-lahan berubah. Dan tidak sampai 1 menit kemudian, Lin Ming langsung terlihat seperti pria parubaya yang cukup tampan, dengan temperamen seorang raja, rambut hitam panjang dan mata yang sangat tajam. Dan untuk Lin Si, dia kembali ke wujud wanita parubaya yang terlihat sangat cantik. Sangat berbeda dengan penampilan tuanya. Rambutnya juga langsung berubah menjadi hitam dan dia tidak lagi bungkuk seperti sebelumnya. Temperamen Lin Si juga terlihat seperti wanita lembut dengan aura seorang ratu. Untuk Jieyan, Huan Kai dan Xia Yuer, ketiganya terkejut saat melihat penampilan baru Lin Ming dan Lin Si. Ketiganya tidak menyangka bahwa ketika Lin Ming dan Lin Si berada di masa jayanya akan terlihat sangat luar biasa. Episode sebelumnya. Pergerakan Klan Wang. Episode berikutnya. Berkumpulnya kultivator puncak. Klan Lin.
Lin Ming dan Lin Si telah mencerna buah persik kehidupan yang membuat keduanya langsung kembali ke penampilan ketika kekuatan mereka berdua berada di puncaknya. Buah persik kehidupan memang sesuai dengan reputasinya. Seperti yang dicatat di catatan kuno, beberapa kekuatan besar di masa lalu bahkan berperang untuk sumber daya seperti ini. Yaner, nenek penasaran dari mana kau sebenarnya mendapatkan benda ini. Ucap Lin Si menatap ke arah cucunya. Seperti ini nenek. Jie Yan pun menceritakan perjalanannya di istana bawah laut. Apa? Kau berhasil memasuki tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun dalam waktu ribuan bahkan puluh ribuan tahun itu. Lin Ming dan Lin Si terkejut dengan cerita Jie Yan. Iya. Lalu, apakah nenek berencana untuk membuat obat-obatan dari buah pohon persik dewa? Tanya Jie Yan. Ia masih memiliki daun serta batang pohon persik dewa tetapi ia tidak memiliki cara untuk mengolahnya. Iya, nenek memiliki cara. Namun, melihat kesegaran dari buah pohon persik dewa ini, nenek yakin bahwa kau pasti membawa batang, akar dan daunnya bukan? Untuk akar, nenek memiliki cara mengolahnya. Nenek juga merasa bahwa kau telah membaca tentang hal itu. Namun, untuk daun dan batangnya, dibutuhkan waktu lama untuk menganalisisnya agar dapat diolah. Jika digunakan secara sembarangan, itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Ujar Lin Si. Aku tahu nenek. Mungkin aku akan menemukan caranya suatu hari nanti. Jie Yan mengangguk. Lin Si sama sekali tidak meminta hal itu walaupun itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Ia yakin setelah ia mengajari Jie Yan cara untuk membuat obat-obatan sejak kecil, dia memiliki kemampuan hebat yang pasti suatu hari nanti tidak akan kalah darinya. Untuk akar pohon persik dewa, itu telah lama aku konsumsi. Tetapi itu sama sekali tidak membuat akar spiritualku berevolusi seperti yang tercatat dalam buku obat-obatan. Tetapi, untuk Yue dan Tang Yuha yang aku ceritakan, keduanya memiliki evolusi yang membuat keduanya mampu menampilkan skill unik tertentu. Ujar Jie Yan. Lin Si hanya menghela nafas karena merasa sedikit menyesal tidak bisa mengolah sumber daya seperti itu. Ia sangat ingin menganalisis efek yang dihasilkan sehingga ingin mencoba apakah ia bisa membuat efek yang sama dengan bahan-bahan lainnya yang tidak terlalu langka. Tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Ayo pergi ke tempat pertemuan. Nenek akan mencoba mengolah buah pohon persik dewa ini agar dapat menghasilkan banyak obat-obatan yang memiliki efek yang sama ketika mencernanya secara langsung. Ucap Lin Si. Jie Yan sama sekali tidak terkejut bahwa neneknya akan melakukan hal seperti itu. Ia yakin bahwa neneknya pasti bisa melakukannya karena kemampuan obat-obatan neneknya jauh di atasnya. Karena ia tidak berfokus pada pembuatan obat-obatan, maka kemampuannya dalam bidang tersebut akan lama mengejar neneknya. Setelah itu, Jie Yan, Lin Ming, Lin Si dan Huan Kai pun langsung bergerak ke arah tempat pertemuan diadakan. Pertemuan kali ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan kehidupan di benua Sein. Saat Jie Yan mendekat ke tempat pertemuan, ia merasakan aura yang sangat familiar mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arahnya. Ia hanya tersenyum kecil karena sudah mengetahui siapa itu. Suami. Sosok wanita cantik pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan lalu langsung memeluk Jie Yan ketika dia tiba. Jie Yan hanya menangkapnya secara naluriah dengan senyum hangat di wajahnya. Ia selalu merasa sikap istrinya Gu Yin sangatlah lucu.
Huan Kai yang menatap itu hanya terdiam dengan tatapan kosong karena setelah sekian lama pun, Gu Yin selalu terlihat seperti wanita yang sedang jatuh cinta. Sementara Lin Ming dan Lin Si terdiam untuk beberapa saat karena sifat Gu Yin memang membuat keduanya merasa lucu. Senangnya menjadi muda. Lin Ming bergumam kecil ketika melihat Jie Yan dan Gu Yin. Aku tahu bahwa kau saat ini telah kembali muda, pria tua. Apakah kau berniat mencari pasangan lain karena kau menjadi muda? Jika begitu, aku akan dengan senang hati mencarinya. Lin Si berbicara dengan nada sedikit dingin sambil melirik ke arah Lin Ming dengan mata bau. Lin Ming langsung menutup mulutnya dengan rapat. Ia merasa dirugikan hanya dengan berbicara seperti itu. Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku ingin mencari pasangan? Senior, lama tidak bertemu. Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian yang tiba di dekat Lin Ming dan Lin Si, membungkuk sedikit untuk memberi penghormatan. Keduanya juga terkejut ketika melihat penampilan Lin Ming dan Lin Si karena itu kembali ketika mereka berdua pertama kali melihatnya, yaitu saat kedua sosok itu menyelamatkan mereka di masa lalu. Oh, kalian berdua sudah besar. Tidak disangka bahwa kekuatan kalian berdua akan mengajar kekuatan kami saat ini. Ketika terakhir kali kami melewati Istana Salju hendak pergi ke daratan utara, kalian belum menjadi pemimpin sekte Istana Salju. Ucap Lin Ming dengan senyum kecil di wajahnya. Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian hanya tersenyum karena tahu bahwa walaupun tingkat kultivasi mereka setara dengan Lin Ming dan Lin Si, masih ada celah di antara keduanya. Ini seperti Mu Xuanyin yang tidak bisa mengalahkan Han Wangzan, bahkan menekannya ia hampir tidak bisa walaupun ia mungkin juga tidak akan bisa dibunuh oleh Han Wangzan dengan mudah. Bagaimana kabarnya? Walaupun dia seorang pria, dia dianggap sebagai penjaga Istana Salju. Hanya dia yang memiliki keistimewaan di sekte Istana Salju karena kekuatannya. Ucap Lin Ming merujuk pada orang tua Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian. Keduanya terdiam karena tidak bisa menjawab. Tetapi tidak ada jejak kesedihan sama sekali di mata kedua wanita itu. Melihat itu, Lin Ming dan Lin Si paham bahwa Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian pasti telah bertarung dengan penjaga terkuat sekte Istana Salju. Sebelum keduanya menjabat sebagai nyonya pertama dan kedua sekte Istana Salju, tidak ada pemimpin sama sekali. Namun, kekuatan sekte Istana Salju tidak turun sama sekali karena kehadiran ayah dari Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian. Tidak perlu membahas hal itu. Ayo kita masuk ke ruang pertemuan. Ucap Lin Si dan langsung terbang ke arah bangunan yang sangat besar, yaitu aula pertemuan milik klan Lin. Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian serta Huan Kai, langsung mengikuti Lin Ming dan Lin Si meninggalkan Jie Yan dan Gu Yin di belakang. Setelah itu, Jie Yan dan Gu Yin juga ikut masuk ke aula pertemuan karena keduanya memenuhi syarat untuk ikut dalam pertemuan karena keduanya telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8. Changlan dan Dai Mubai juga datang kemudian karena keduanya juga memenuhi syarat masuk ke dalam pertemuan tersebut. Jie Yan yang masuk belakangan bersama dengan Gu Yin, menatap semua kekuatan utama benua Sein di dalam ruangan yang sangat luas tersebut. Jumlah mereka sangatlah banyak. Untuk tingkat alam sage tahap ke-9, itu mencapai angka ratusan walaupun kebanyakan dari mereka tidak bisa bersaing melawan seseorang yang menyandang gelar pemimpin kekuatan besar. Tatapan Jie Yan tertuju pada klan Li. Di sana ia hanya melihat hanya 4 kultivator yang hadir.
3 di antaranya adalah generasi tua dan satu lagi adalah generasi muda yang tidak lain adalah Li Hao. Untuk Sekte Istana Salju, jumlah mereka yang hadir mencapai angka sekitar 80 kultivator. Ini membuktikan kekuatan salah satu kekuatan terbesar memang sangat tinggi. Jie Yan membayangkan kembali tentang Sekte Cahaya Suci yang memiliki jumlah kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 ke atas yang mungkin hanya mencapai jumlah 60. Ini membuktikan bahwa Sekte Istana Salju sedikit lebih kuat. Untuk Kekaisaran Han, terdapat 3 kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 walaupun 2 di antaranya sangat lemah. Dan yang terkuat tentu saja Kaisar Han. Selain dari itu, 3 duke terkuat dari Kekaisaran Han juga hadir. Jie Yan pernah melihat ketiganya. Selain dari itu, jumlah kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 dari Kekaisaran Han tampak lebih banyak dari Sekte Istana Salju. Saat kelompok Jie Yan masuk, semua mata tertuju pada Lin Ming dan Lin Si yang berada di depan. Dan ketika melihat penampilan keduanya, wajah semua yang ada di sana menampilkan ekspresi sangat terkejut terutama untuk Kaisar Han. Bagaimana bisa? Batin Kaisar Han dengan wajah muram saat melirik ke arah Lin Ming dan Lin Si. Ia sangat tahu betapa mengerikannya kedua sosok tersebut dan hanya ayahnya dari Kekaisaran Han yang bisa melawannya. Namun, jika keduanya kembali ke kondisi puncaknya, maka ayahnya Han Wangzan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Lin Ming apalagi jika bekerja sama dengan Lin Si. Tekanan yang dirasakan oleh Kaisar Han saat ini tidak lagi bisa dijelaskan karena Kekaisaran Han memiliki dendam yang tidak akan bisa didamaikan dengan Lin Ming dan Lin Si. Episode sebelumnya, masa jaya Lin Ming dan Lin Si. Episode berikutnya, sejarah terlupakan, catatan tentang Kaisar Manusia dan pengikutnya. Klan Lin, Aula Pertemuan. Maaf telah membuat kalian menunggu lama. Lin Ming yang merupakan pemimpin pertemuan, berkata dengan nada acuh tak acuh ketika perlahan berjalan ke arah kursi yang dibuat khusus untuknya. Tempat pertemuan terlihat seperti sebuah lingkaran. Untuk para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9, itu duduk tepat di depan meja bundar yang sangat besar. Untuk para kultivator tingkat alam sage tahap ke-8, mereka memiliki jarak tertentu dari meja, tempat duduk mereka juga dibuat membentuk lingkaran. Banyak kursi yang berjejer ke belakang di depan kursi pertama yang diduduki oleh para kultivator tingkat alam sage tahap ke-8. Lin Ming, bagaimana bisa kau kembali ke masa puncakmu? Suara bermartabat terdengar dari salah satu kursi. Seseorang yang berbicara adalah seorang pria tua yang terlihat sama tuanya dengan Lin Ming sebelum mengkonsumsi buah persik kehidupan. Ia adalah leluhur tua dari klan Yao, dengan rambut, jenggot dan kumis yang sangat panjang. Sebagai leluhur tua klan Yao yang memiliki pengetahuan sangat kaya dibandingkan semua leluhur tua klan kuno lainnya, ia telah menebak bahwa Lin Ming dan Lin Si mengkonsumsi buah persik kehidupan atau telah menemukan cara untuk memulihkan vitalis menggunakan kemampuan obat-obatan Lin Si. Yao Chen, saat ini kita sedang dalam pertemuan. Tidak perlu membahas bisnis karena yang terpenting adalah mencari cara untuk menghilangkan krisis pada benua Sein. Balas Lin Ming saat ia duduk di kursinya bersama dengan Lin Si yang duduk di sebelahnya. Mendengar kata-kata Lin Ming, leluhur tua klan Xiao mendengus jijik. Ia sangat marah saat ini karena Lin Ming kembali muda sementara dirinya tetap tua dan semakin melemah setiap harinya. Untuk Yao Chen, dia tetap tenang lalu mengangguk. Sementara leluhur tua klan Zhu,
ia tidak peduli sama sekali. Inilah mengapa klan kuno selalu kuat karena generasi tua mereka selalu hidup, tidak seperti kekuatan besar lainnya seperti sekte cahaya suci yang tidak memiliki leluhur tua. Ini juga dikarenakan kerjasama antara klan kuno sehingga sangat jarang pemimpin mereka ataupun mantan pemimpin tewas di tangan orang lain. Untuk Lin Huang, Yao Shen, Su Feng dan Xiao Long, mereka hanya diam karena tentu mereka tidak mau menyela percakapan para leluhur tua. Walaupun mereka memiliki status sebagai patriark, jika leluhur tua berbicara, maka mereka hanya bisa menutup mulut. 11 tetua klan naga yang duduk setara dengan para kultivator puncak juga sangat tertarik ketika melihat Lin Ming karena mereka tentu tahu bahwa Lin Ming adalah kakek dari raja mereka. Baik. Karena semuanya telah berkumpul, maka kita akan memulai pertemuan kali ini. Aku tidak akan bertele-tele. Alasan pertama pertemuan ini dilakukan, itu dikarenakan para iblis akan segera menyerang benua Sein. Ucap Lin Ming. Apa yang dikatakan oleh Lin Ming membuat banyak kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 sangat terkejut. Karena mereka telah mencapai tingkat kultivasi itu, maka informasi sensitif juga mereka terima. Lin Ming. Bukankah ini masalah yang harus diselesaikan oleh kalian klan Lin? Apa hubungannya dengan kami? Kaisar Han yang tidak menyukai Lin Ming pun berbicara dengan nada dingin. Kata-kata itu juga menyiratkan bahwa kenapa klan Lin harus membuat segel. Kenapa tidak menghancurkan gerbang dunia lain agar para iblis tidak datang ke benua Sein? Kekaisaran Han dalam beberapa generasi selalu memikirkan hal itu. Kenapa klan Lin tidak menghancurkan gerbang dunia lain sejak awal? Itu pasti tidak akan membuat sesuatu seperti ini terjadi yang membuat semua manusia terlibat. Banyak kultivator yang setuju dengan kata-kata Kaisar Han. Tetapi untuk keempat klan kuno, mereka tentu tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Han. Lin Ming hanya tetap acuh tak acuh mendengar kata-kata dari Kaisar Han. Ia pun melihat ke arah Lin Huang lalu berbicara, bawa catatan itu ke sini. Lin Huang langsung mengangguk menghilang dalam sekejap. Semua yang ada di sana sedikit bingung tetapi tetap menunggu. Tidak sampai 1 menit kemudian, Lin Huang muncul kembali dengan sebuah buku besar di tangannya. Untuk patriark klan kuno serta leluhur tua, mereka sangat tahu tentang catatan itu dan catatan sejarah memang dipegang oleh klan Lin. Ketika buku tebal itu ada di depan Lin Ming, ia langsung membukanya lalu menemukan catatan tentang gerbang dunia lain. Gerbang dunia lain. Gerbang itu diciptakan oleh seseorang legendaris yang disebut sebagai Kaisar Manusia, tetapi dia adalah Kaisar Manusia generasi kedua. Kata-kata Lin Ming membuat semuanya terkejut kecuali untuk klan kuno karena banyak dari mereka yang tahu nama Kaisar Manusia. Tetapi tidak ada yang pernah tahu tentang Kaisar Manusia generasi kedua. Awalnya klan Lin tidak menjaga sesuatu yang disebut sebagai gerbang dunia lain. Tetapi Kaisar Manusia generasi kedua yang tiba-tiba muncul menciptakan hal itu untuk tujuan tertentu walaupun tidak disebutkan. Sebelum itu, biar aku perjelas satu hal. Kaisar Manusia di masa kekuasaannya memiliki 3 pengikut setia yaitu klan Han, klan Dai dan klan Long. Lanjut Lin Ming. Kaisar Han tercengang dalam sekejap ketika mendengar sejarah tersebut. Bahkan untuk Dai Mubai juga terkejut karena tidak menyangka bahwa klan Dai menjadi pengikut setia Kaisar Manusia. Sedari awal, tugas ini harus jatuh ke 3 pengikut setia Kaisar Manusia generasi kedua. Lalu,
Apakah menurutmu hal ini tidak berhubungan denganmu yang mulia Kaisar Han? Tanya Lin Ming dingin saat menatap ke arah Kaisar Han. Kau bohong. Jika kami klan Han adalah pengikut setia Kaisar manusia, kenapa tidak ada catatan tentang hal itu di Kekaisaran Han? Teriak Kaisar Han saat ia berdiri lalu menamparkan meja sampai-sampai meja tersebut mencetak telapak tangannya. Tentu tidak ada karena catatan itu dipegang oleh klan Dai. Lalu kalian klan Han memusnahkan klan Dai hanya karena takut kalian memiliki saingan untuk menjadi hegemoni. Apakah kau paham sampai di sini? Tanya Lin Ming dingin saat niat membunuhnya bocor. Wajah Kaisar Han semakin pucat karena tentu ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lin Ming. Tetapi kata-kata itu didengar oleh semua kultivator sehingga mereka semua melihat ke arahnya seolah-olah menyalahkannya. Tunggu, maaf jika menyela, aku pernah mendengar tentang klan Long yang sangat berkuasa di masa lalu. Jika tidak salah, bukankah klan Long adalah pemimpin utama korps pembunuh iblis? Tetua klan naga yang tidak lain adalah Didi King bertanya dengan nada serius. Ya, kau benar. Di sini tercatat tentangnya. Dia disebut sebagai penerus iblis ataupun reinkarnasi iblis, walaupun dia manusia, dia memiliki kekuatan yang diagungkan sebagai yang terkuat di antara pengikut Kaisar manusia generasi kedua, Sang Dewa Iblis Longzi. Ucap Lin Ming dengan nada yang sangat dalam. Jie Yan yang mendengar itu, terkejut karena tidak menyangka bahwa seorang manusia yang disebut sebagai Dewa Iblis. Ia telah mengetahui beberapa tokoh penting seperti Dewi Salju, Dewi Laut, Dewi Es, Dewi Naga Perak, Dewi Naga Asyura, Dewa Kematian dan juga Dewa Asyura. Tetapi, untuk mendapatkan gelar Dewa Iblis, itu sungguh keterlaluan sebagai seorang manusia. Tetapi untuk klan Long, mereka sama sekali tidak tinggal di benua Sein. Hanya klan Han dan klan Dai yang melakukannya. Jika kau masih tidak percaya, kau bisa membaca catatan ini. Lin Ming langsung mengirim buku tersebut kepada Kaisar Han untuk dibaca. Selain dari itu, semua yang ada di sana untuk para kekuatan tempur tertinggi benua Sein juga memiliki hak untuk membacanya. Ketika Kaisar Han membaca semua catatan tentang Kaisar generasi kedua dan juga 3 pengikut setia, ia semakin terkejut. Di catatan tersebut, terdapat beberapa tokoh yang ada di catatan Kekaisaran Han juga. Selain dari itu, ada lambang Kaisar Han zaman kuno. Seharusnya tidak ada yang mengetahui lambang itu sebelum diubah oleh Kaisar Han zaman kuno selain generasi Kaisar Kekaisaran Han generasi selanjutnya. Dari hal ini pun, Kaisar Han tahu bahwa catatan kuno itu adalah kenyataan, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh klan Lin. Walaupun saat ini Kaisar Han sedikit marah, tetapi ia memiliki pemikiran aneh di kepalanya. Yaitu, jika klan Han pengikut setia Kaisar manusia generasi kedua, bukankah klan Han sebenarnya layak menjadi penguasa sebenarnya dan menyandang Kaisar manusia generasi ketiga? Episode sebelumnya. Berkumpulnya kultivator puncak. Episode berikutnya. Perselisihan kecil. Klan Lin. Pemikiran Kaisar Han saat ini sangatlah liar ketika membaca catatan tentang Kaisar manusia generasi kedua. Walaupun ia merasa bahwa klan Han adalah yang paling layak menyandang gelar Kaisar manusia generasi ketiga, ia sama sekali tidak menunjukkan emosinya. Ia hanya menampilkan wajah dingin. Karena kau sudah membaca catatan tentang itu, maka kau tahu bahwa klan Han haruslah mengambil bagian dalam melawan para iblis karena kalian tidak menjaga gerbang dunia lain.
Ucap Lin Ming dingin. Kata-kata Lin Ming membuat sangat banyak kultivator yang ada di sana menatap ke arah Kaisar Han dengan tatapan sedikit jijik. Bukan hanya menuduh Lin Ming sebelumnya mengatakan bahwa klan Lin harus menyelesaikan masalah tentang iblis seorang diri. Bahkan klan Han mengabaikan tugas menjaga gerbang dunia lain. Sudah seharusnya klan Han mengambil bagian, ataupun dia harus yang menjadi pertama untuk maju ketika para iblis datang. Kaisar Han tidak menjawab. Ia hanya duduk perlahan sambil menatap Lin Ming dingin. Itu menunjukkan bahwa dia tidak menolak untuk berpartisipasi. Ia juga memikirkan hal lainnya bahwa ketika masalah ini selesai, ia pasti akan mengambil gelar Kaisar Manusia generasi ketiga. Karena Kaisar Han telah duduk dan tidak lagi berkomentar, Lin Ming pun menatap ke sekelilingnya lagi lalu berbicara, "Kalian semua juga setuju untuk berpartisipasi bukan? Aku akan berkata terus terang. Jika kita kalah, bagi kalian yang tidak berpartisipasi, kalian pasti akan diburu juga dimanapun kalian berada." Para kultivator dan naga hanya diam bahwa mereka semua setuju bahwa mereka akan berpartisipasi dalam perang melawan para iblis. Lin Ming mengangguk kecil karena tidak ada yang berkomentar. Ia pun melanjutkan lagi, "Untuk yang pertama, aku akan menjelaskan tentang para iblis. Para iblis dipimpin oleh 7 pangeran iblis. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Salah satu dari mereka mampu melawanku dengan setara. Dan yang terkuat, aku tidak perlu menjelaskan karena diperlukan 2 kultivator setingkatku untuk menjatuhkannya. Selain dari itu, banyak para iblis tingkat alam sage tahap ke-9 yang sangat kuat. Beberapa dari kalian nanti harus menahannya ketika aku dan beberapa pemimpin melawan pangeran iblis. Kita akan membahas strategi pertama untuk menjatuhkan ataupun mengurangi jumlah pasukan musuh." Ucap Lin Ming. Lin Ming menjelaskan banyak hal dan juga tentang kemampuan semua pangeran iblis. Ketika para kultivator mendengar jumlah para iblis, wajah mereka semua sangat muram karena dalam segi jumlah pasukan, mereka bisa dipastikan kalah jumlah. Bahkan Kaisar Han memasang wajah gelap saat ini karena tahu bahwa para iblis adalah penghalang terbesar baginya untuk menjadi Kaisar Manusia generasi ketiga. Tetapi, strategi Lin Ming membuat mereka semua bersemangat karena bisa dipastikan bahwa jumlah pasukan iblis pasti akan berkurang sangat banyak jika berhasil. Lin Ming, seharusnya cucumu tidak membereskan sekte cahaya suci dan organisasi Sein Langit. Mereka bisa menjadi bala bantuan besar juga. Kaisar Han mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Lin Ming dan Lin Si saat ini karena ia telah mengetahui informasi tentang klan naga yang dipimpin oleh Jie Yan menjatuhkan 2 kekuatan besar. Sebelum Lin Ming berbicara, niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar di tempat tersebut. Niat membunuh yang sangat mengerikan itu berasal dari para tetua klan naga dan semua anggota klan naga yang sangat kuat. Mereka semua berniat bergerak dan menjatuhkan Kaisar Han di tempat agar karena mereka semua tidak suka bahwa Raja Naga mereka dikomentari jika melakukan sesuatu. Para kultivator yang ada di dalam sana menelan ludah mereka ketika merasakan niat membunuh dari para naga. Bahkan untuk para patriark dan leluhur tua dari klan kuno langsung memasang wajah serius ketika merasakan niat membunuh serta aura yang terpancar dari para naga. Mereka semua sangatlah kuat. Untuk para tetua klan naga memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan patriark klan kuno. Bahkan ada 2 di antaranya yang bisa mengalahkan patriark klan kuno dalam pertarungan 1 lawan 1. Hentikan sampai di sini. Jie Yan yang berada di kursi yang ada di belakang,
berbicara dengan nada datar. Di saat itu juga, niat membunuh serta aura para naga mereda seketika, tetapi mata mereka semua masih menatap ke arah Kaisar Han dengan sangat tajam. Jika tatapan seperti itu bisa membunuh seseorang, Kaisar Han pasti akan mati beribu-ribu kali. Semua pasang mata menatap ke arah Jie Yan yang duduk dengan santai. Dari hal itu pun, semua dari mereka menyadari bahwa Jie Yan adalah pemimpin mutlak klan naga dan sudah seharusnya Jie Yan memiliki kursi duduk di sebelah para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Kaisar Han, apakah ada masalah buatmu jika aku memusnahkan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit? Jika kau ingin bertemu dengan mereka, aku akan dengan senang hati mengirim Kekaisaran Han ke dalam neraka agar berkumpul dengan mereka semua. Ucap Jie Yan acuh tak acuh saat menatap ke arah punggung Kaisar Han yang masih tetap tenang sepanjang waktu. Mata Kaisar Han menyipit sedikit karena tidak menduga bahwa Jie Yan bahkan berani memprovokasinya di saat seperti ini. Ia harus mengakui bahwa Jie Yan yang merupakan bagian dari generasi muda sangatlah berdarah panas. Oh, apakah kau mencoba mengurangi pasukan untuk melawan para iblis? Sungguh tidak terduga bahwa sekelompok binatang liar akan menjadi bagian pasukan untuk melawan para iblis. Ucap Kaisar Han mencemooh. Dengan mengatakan itu, sudah bisa dipastikan bahwa para kultivator akan menarik kebencian terhadap Jie Yan dan klan naga. Nafas bulan. Tanpa diduga, Didi King yang tidak terima bahwa raja mereka dikatakan sebagai binatang liar, langsung menyerang. Jika itu menghinanya sendiri, ia tidak peduli, tetapi untuk Raja Naga, itu adalah tabu untuknya. Sial. Para kultivator yang ada di tempat itu pun langsung menggunakan ki dan konsep mereka untuk bertahan karena Didi King tidak menahan diri sama sekali ketika menyerang Kaisar Han. Bahkan untuk Kaisar Han sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa tetua klan naga akan langsung menyerang begitu saja ketika berada di ruang pertemuan. Tap. Lin Si yang langsung bereaksi, membuat gerakan dengan menyatukan kedua telapak tangannya. Segel kegelapan, kubus darah. Zep. Dalam sekejap, kubur berwarna merah yang mengeluarkan aura hitam langsung menyelimuti serangan dari Didi King lalu menguncinya di dalam kubus tersebut. Didi King terkejut ketika melihat serangannya dikunci begitu saja oleh satu teknik oleh Lin Si. Ia menatap ke arah Lin Si dan harus mengakui bahwa nenek dari Raja Naganya sangatlah hebat. Ia sangat paham bahwa dirinya pasti akan kalah jika bertarung 1 lawan 1 melawan Lin Si. Jangan bertarung sekarang, masih ada musuh yang harus kita hadapi. Ini demi kebaikan benua Sein. Tidak ada gunanya menabur perselisihan saat ini. Dan untukmu, Kaisar Han. Jika kau terus berbicara dan mencoba memprovokasi orang lain, aku akan menemanimu bertarung beberapa putaran. Ucap Lin Si. Ia melirik ke arah Kaisar Han dengan tatapan acuh tak acuh. Kaisar Han di sisi lain, ketika melihat lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Si, wajahnya sedikit pucat karena tahu bahwa Lin Si sangatlah kuat ketika berada di masa puncaknya. Dan untuk para leluhur tua di tempat itu, mereka hanya bisa berbicara dalam hati, iblis sebenarnya telah kembali. Episode sebelumnya. Sejarah terlupakan, catatan tentang Kaisar Manusia dan pengikutnya. Episode berikutnya. Musuh telah tiba.